Keluarga-keluarga yang berbahagia, salam jumpa kembali dalam Inspirasi Sabda pada pagi hari ini. Marilah kita mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 5 ayat 43 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang ada di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya dan membenci kamu. Keluarga-keluarga Katolik yang berbahagia, perintah Yesus ini merupakan bagian penting dari khotbah di bukit. Mengasihi musuh mungkinkah? Tak terelakkan, di dunia ini kita pasti memiliki orang-orang yang kita kasihi, ataupun yang belum, bahkan sangat sulit kita kasihi. Bagi orang yang membenci atau memusuhi kita, kita akan mengalami kesulitan untuk mengasihi mereka. Perselisihan, pertengkaran, fitnah, peristiwa traumatis yang melukai hati dan merugikan membuat kita terpisah satu sama lain. Namun dalam sabda Yesus menuntun kita untuk mengasihi musuh dan mendoakan mereka. Sebagaimana Yesus mendoakan para algojo yang telah memukulnya, meludahinya, menikamnya, bahkan menyiksanya dalam perjalanannya menuju Gunung Kalvari. Dia dihina, disalibkan bukan karena kesalahannya, namun Yesus tetap berdoa kepada Bapanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus dimusuhi, dihukum secara tidak adil, bahkan HAM-nya dicabik-cabik. Atas tindakan keji yang ditimpakan kepadanya, Yesus tidak memusuhi, tetapi mengampuni, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya Dia. Keluarga-keluarga Katolik yang berbahagia, mencintai dan mengasihi musuh yang membenci kita bukanlah perkara gampang. Pasti akan mengalami kesulitan untuk membangun kembali persaudaraan. Namun Yesus menuntun setiap keluarga Katolik untuk mampu mengasihi musuh seperti mengasihi diri sendiri, sebagaimana Allah memancarkan sinar mentari dan menurunkan hujan bagi orang yang baik dan orang jahat. Demikian pula perbuatan baik kita hendaknya terarah kepada semua orang, entah mereka baik atau mereka jahat. Sebab kalau kita hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, maka tidak ada nilai lebihnya dan tidak ada bedanya dengan orang yang tidak beragama. Karena yang tidak mengenal Tuhan pun berbuat demikian. Maka nilai lebih menjadi keluarga Katolik adalah mengasihi musuh, mengasihi mereka yang membenci kita, mengasihi mereka yang menyakiti tubuh fisik kita, mengasihi mereka yang menyakiti hati dan perasaan kita, dan mendoakan mereka. Mereka butuh didoakan supaya dapat mengenal kasih Allah yang sesungguhnya, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa,
dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Keluarga Katolik yang berbahagia, tahun 1981, sebuah peristiwa penembakan yang dialami oleh Paus Yohanes Paulus II. Peristiwa ini hampir menewaskan dirinya di lapangan Santo Petrus, Roma. Namun apa yang dilakukan oleh Paus Yohanes Paulus II kepada Mehmet Ali Gatsa, orang yang hampir menewaskan dirinya? Setelah sembuh dari lukanya dan mengetahui Ali Gatsa di penjara, Paus Yohanes Paulus II meminta umat Katolik mendoakan pria Turki itu. Bahkan Paus Yohanes Paulus II mendatanginya, mengunjunginya ke penjara di Lembaga Pemasyarakatan Religia di Roma, dan berbicara mesra sekitar 20 menit. Paus Yohanes Paulus II memeluknya. Dia mengampuninya secara langsung dari hati ke hati. Peristiwa itu merupakan pertemuan dua hati manusia. Dari hati itu terpancar apa yang dirindukan setiap hati manusia, yaitu damai dan persaudaraan. Dari penjara yang sempit itu terasa ada suara yang berseru nyaring, "Kasihilah musuhmu, kasihilah yang membenci kamu." Paus Yohanes Paulus II menyerukan kembali kata-kata Tuhan dan Guru, "Jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Keluarga Katolik yang berbahagia, tindakan Paus Yohanes Paulus II ini bergema ke seluruh penjuru dunia, sehingga dia dikenal sebagai Paus yang cinta perdamaian, kerukunan, dan persaudaraan. Paus Yohanes Paulus II telah mewujudkan ajaran Yesus di dunia ini, bagaimana cara mengampuni dan mendoakan musuh. Kerukunan, perdamaian, dan persaudaraan yang sejati dapat terwujud kalau akulah yang pertama pergi mendapatkan mereka yang memusuhiku, memberi pengampunan dan belas kasih. Mengasihi musuh dengan kasih merupakan hasil perjuangan dan kemenangan terhadap kecenderungan naluri untuk orang yang tidak disukai. Mendoakan orang yang dibenci merupakan suatu cara untuk menghilangkan kebencian. Keluarga Katolik yang berbahagia, mengasihi dan mendoakan musuh yang memusuhi kita akan terwujud bila kita sebagai orang tua membiasakan anak kita untuk saling mengampuni satu sama lain bila terjadi pertengkaran dan kesalahpahaman, serta dapat saling menerima perbedaan. Dalam keluarga sering terjadi perdebatan pendapat, kesalahpahaman, kecemburuan yang bermuara pada pertengkaran. Apakah sebagai ayah mau memeluk, mengampuni, dan mendoakan istri yang melakukan kesalahan? Dan sebaliknya, apakah sebagai istri mau memeluk, mengampuni, dan mendoakan suami yang melakukan kesalahan? Hendaknya baik sebagai anak, ayah, dan ibu mampu saling memeluk, saling mengampuni, dan saling mendoakan, supaya dalam keluarga kita masing-masing kasih Allah yang sesungguhnya dapat terwujud. Dalam hidup bermasyarakat, perbedaan sering menjadi pemicu kekerasan. Masyarakat belum menyadari bahwa perbedaan itu merupakan anugerah dari Tuhan. Sebagai keluarga Katolik, kita dipanggil Tuhan untuk membawa pengampunan dan perdamaian.
untuk menerima perbedaan itu sebagai anugerah dari Tuhan. Semoga dalam masa retret agung, masa prapaskah ini, kita mampu mendoakan, mengampuni, memeluk musuh kita dan orang yang memusuhi kita, supaya kasih Allah yang sesungguhnya nyata dalam keluarga, gereja, masyarakat, dan negara kita. Marilah kita saling mengasihi dan saling mendoakan satu sama lain, karena untuk itulah kita diciptakan. Semoga